Tahun ini kita biasanya 5 tahun sekali, tapi kali ini kita terakhir itu tahun lalu 35 tahun dan sekarang 36 tahun kita mau merayakan. Kenapa? Menurut kita di usia-usia begini kita ingin mengapresiasi perjalanan kita. Jadi sebisa mungkin kita merayakan perjalanan kita. Karena udah 30-an tahun ya. Jadi ini dalam rangka kita menghargai perjalanan kita sendiri dan kita ingin menjalani merayakan itu juga nggak cuma bertiga aja, kita sama-sama semuanya. Nah, makanya terjadilah 36 tahun ini. Oke, terima kasih. Ya, boleh. Tanya. Apresiasi tentang konser, silakan. Siapa yang mau tanya? Tapi melihat antusias tadi Pak, seperti apa? Iya, ya bukan gini ya, maksudnya tentu penonton ini memang dia ada hadir, ini nggak murah juga ya, dan mereka ini tentu adalah memang penggemar Kla, jadi ya mereka tentu ingin bersukacita ya, jadi dan terjadi itu gitu. Jadi dia datang, dia menikmati lagu Kla, dia mendapat suguhan tontonan, merayakan ulang tahun bareng-bareng, ya sudah terjadilah tadi kegembiraan bersama-sama. Tadi kan teman-teman saksikan juga kan semuanya gembira, dan itu ya tentu kita happy. Apa kunci dari performa kalian on fire? Fire, nah biasanya kalau on fire itu gini. Ini juga sama juga ya, artinya energi dari penonton itu pun juga memberikan kita tambahan energi. Jadi penontonnya energik, tentu kita tambah energi. Tapi saya bersyukur ya bahwa teman-teman kita bertiga, kita juga profesional, artinya dalam maksudnya untuk konser ini kita cukup keras lah mempersiapkan diri. Ini masing-masing rahasianya silahkan aja. Kali lo rahasianya on fire kenapa? Pakai api mungkin ya. Tapi kerasa ya on fire ya? Kerasa ya, aku juga. Thank you. Mungkin karena kamu di sini. Band Panda. Oke. Mas, Ada lagi? hampir 4 dekade. Kamu yang cantik, siapa namanya? Saya Jasmine dari Tempo. Bukan salahnya maksudnya. Iya, Kali lah Jasmine. suka gitu. Ya, izin nanya Mas, ini kan 36 tahun berkarya ya. Tipsnya apa untuk tetap eksis sampai sekarang? Kita sih bersyukur sih nggak ada tips untuk tetap eksis sebenarnya. Tapi karena kita ngikutin apa yang kita suka, bermusik ya kita suka. Walaupun juga semua punya kesibukan masing-masing, tapi bermusik bertiga sebenarnya kalau selama masih ada passion dan kita mau show, kita panggil itu perasaan main bareng musiknya itu yang membuat kita jadi sampai sekarang gitu. Nggak pernah ada tips-tips apa gitu, nggak ada ya. Ya intinya selama masih ingin jalan bareng, ya komitmen aja udah. Mungkin ada mau nambahin. Kita tuh nggak pernah ada tujuan sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah kita Nggak tahu ujungnya di mana. enjoy the journey. Iya. Jadi kalau kita bilang, yuk ada tujuan ini, begitu sampai, kalau udah sampai gitu, Filsafat banget ya. selesai kita. Udah mulai suka ngomong gue. Udah dari tadi kan lu semua. Jangan dipanggil kita yang ngomong terus ya. Gue konsentrasi sama keyboard. Jadi kita enjoy the journey. Sepanjang perjalanan kita masih nikmati, gitu. Dan nggak usah sampai ujungnya kemana kita nggak tahu. Gak usah dirancang. Ya jalan terus aja gitu. Gitu. Ya kamu yang ganteng. Yo Ada dua momen yang saya tahu. Antar malas kehadiran. Itu di setting semua. Setting loh. Oh setting. Enggak, jadi gini. Gitar fals gue emang gue falsin. Hanya Iwan yang boleh false. Apa namanya? Yang tadi itu sih saya kecelakaan kru kalau dibilangnya tanggung jawabnya, tapi ya udahlah. Dan memang di tengah itu intimate. Kalau kalian tahu bahwa kita wajib pakai
ear monitor itu nggak gampang banget gitu ya. Terus nggak maksudnya ngaturnya gitu ya, karena kita menghindari ada speaker ke penonton biar nggak bising gitu. Mungkin ini aja yang kalau kalian nggak tahu, kalian nonton dari awal nggak? Dari awal. Oke, awal itu semua surround dan itu biaya yang kita keluarin untuk surround itu luar biasa. Kalau saya sih mohon di singgung juga gitu ya, Mbak Telni, bahwa iya Akla ini apa namanya serius loh gitu loh. Kalau multimedia bagus ya harus ya udah kewajiban lighting, tapi kita bikin ada surround itu nggak gampang dan mungkin kita yang pertama. Kita yang pertama. Itu surround round. Bukan ho. Ini asli. Asli. Oke. Di highlight itunya ya. Bagian dari itu. Nggak gini, maksudnya di pertunjukan itu bisa terjadi apa aja. Tapi kejadian itu nggak membuat kita jadi apa ya, berhenti, kaku, jadi berantakan atau segala macam. Paling dikurangin aja honor gua abis ini. Iya. Jadi bisa terjadi aja, ya kan? Once tuh kejutan. Once tuh kan gini, Cek, lu bisa datang nggak? Oh, gue jam segini gitu. Oke. Kalau lagi rapat. Iya kan, emang kita tadinya mau ngajak nyanyi, mau jadi bintang tamu. Cuma kemahalan jadi kayak bilang, cek lu surprise aja. Jadi kita bohongin. Kita bohongin. Ya kita menghemat kan. 100 juta kita menghemat kan. Padahal berarti ya. Makanya dia pulang sekarang, kesel. Gue dijebak nih. Jangan di kursi, taunya suruh nyanyi. Tapi ya itulah, kita berteman, jadi ya oke, ya udah datang dia. Saya tahu dia tahu beberapa lagu Kla. Jadi lagu romansa dia tahu, kita tahu, dia tahu. Pas banget biasanya lagu itu keren. Tapi kan dia juga, jadi emang dadakan juga. Dia kalau ini lu bisa nggak nyanyi? Wah gila dah. Ya udah. Tapi dia, gue ambil baca ya. Emang enak orang suaranya. Tapi oke. Biar dia tahu ada band yang lebih bagus daripada bandnya. Emang masih bandnya? Saya bilangin. Oke. Jasmine mau lagi, terakhir Terakhir, Jasmine. Mas. Terakhir Jasmine. Ya kamu yang cantik. Ini dari generasi Z ini, soalnya awal Iya. tahunnya. Ada pesan nggak sih Mas buat musisi generasi muda sekarang buat konsisten tetap untuk berkarya? Gini Mbak, maksudnya setiap orang berhak untuk nggak konsisten. Tergantung dia memang mau konsisten apa enggak gitu. Kebetulan kita bertiga mau konsisten, cuma itu aja. Yang bikin mempersatukan kita karena kita mau konsisten. Kalau sebagai teman jalan kita udah punya kegiatan masing-masing, kita udah nggak kayak dulu mau nonton berempat apa hasilnya. Sekarang udah enggak, tapi begitu when it comes to music kita konsisten. Yang kita pengen lagu yuk, oke. Dibutuhkan apa nih untuk jadi lagu? 2 botol whisky, ya nggak apa-apa, yang penting jadi gitu. Nah yang itu nggak usah ditulis whisky-nya. Bilang aja Wong Lokat yang mensponsori kita. Atau Counterpay. Mau lagi, ini dia menang juara dari Kompas. Mas, tadi kan sempat nyinggung soal keresahan gedung konser di Indonesia yang masih Betul. kurang. Betul. Itu seperti apa sih, Mas? Sebenarnya gemes sih. Kayak gini ya, kita bikin konser kayak gini. Sebenarnya kan kalau di kota-kota lain terus keliling kan jadi bagus kan. Tapi nggak ada gedung konser yang memadai untuk kualitas seperti ini aja. Kita mau di gedung Istora kan, gedung olahraga. Tapi paling nggak masih bisa dibalas. Coba cari di Jogja, di Surabaya, dengan kapasitas seperti ini. Susah. Udah kota-kota besar semua loh, itu baru bilang Jawa. Ini patut dipikirkan sih. Tadi sempat diomongan juga ke Once katanya akan Iya, aku bilang sama Once juga, Adi juga bilang, Once kemudian jadi PR, tapi sayangnya komisinya salah. Dia komisi 10. Ada Yofi. Iya kan? Once di kebudayaan. Tapi maksudnya ini bukan juga bebannya Once lah, ya kan? Ini Pemerintah sih. dan ya kami sih berharap juga media bisa mengekspos ini keresahan-keresahan ini, karena memang udah, maksudnya kok nggak pede banget dengan gedung musik sih gitu, ya kan? Ya harus lah, pemerintah mesti sudah bisa menghadirkan itu di kota-kota besar, bukan di Jakarta aja. Ini kan Jakarta yang bikin Soekarno, bos.
Buset, iya ya, zaman dulu. Iya. Udah nggak ada yang gedung kayak gini masih bisa bikin konser juga di kota lain. Kan gila gitu. Dan jangan 10 tahun lagi baru Udah berapa dibikin. tahun kita merdeka? Kita udah 70 Di mungkin kota nggak lain nyanyi. ada kayak gitu. Iya kan, bener nggak? Pemdanya harus yang Iya. Makanya pilih gubernurnya. Nah itu udah Jakarta bro, udah jadi gedungnya. Oh, iya, oke. Udah ya, terakhir ya Pak ya? Huruf R dan Oke. huruf K. Udah, Gubernurnya. oke. Thank you teman-teman semuanya, thank you semua Thank you. support. Makasih ya. you guys, amazing. Thank you.